Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji, membaca dan memahami Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kita serta pemahaman kita akan menjadi panduan kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua uswah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 dan surat 60 ayat 4. Surat 33 ayat 21, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Sedangkan yang 60 ayat 4 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sungguh kana dia lakum bagi kalian fi rasulillahi pada Rasulullah uswatun teladan hasanatun yang baik liman kana bagi orang yang ada yarjullaha mengharap Allah wal yauma dan hari wal yaumal akhirah dan hari akhir wa dzakarallaha dan dia mengingat Allah katsiran banyak. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sekarang kita lanjutkan di surat ke-60 ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah min dunillahi
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu bagi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali permohonan ampun, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksa Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh ditiru, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Lihat di surat An-Nisa ayat 48. Mari kita perhatikan makna yang terkandung di dalam surat 60 ayat yang keempat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing diri kita, keluarga besar kita dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang beriman
yang bersamanya ketika ia berkata kepada kaumnya yang kafir dan menyembah berhala, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami terlepas diri dari kamu semua dan dari apa yang kamu sembah selain Allah." Kemudian diterangkan bahwa yang dimaksud Nabi Ibrahim dengan berlepas diri itu ialah satu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari kaumnya, tidak mengacuhkan Tuhan-Tuhan mereka dan tidak pula membenarkan perbuatan mereka yang menyembah patung-patung yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada siapapun. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73, surat kedua-dua, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu wa yaslubahumudz zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub." Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Al-Hajj ayat 73. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa antara dia dengan kaumnya yang ingkar telah terjadi permusuhan dan saling membenci selamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan akan tetap menentang kaumnya sampai mereka meninggalkan perbuatan syirik. Jika mereka telah beriman, permusuhan itu baru akan berakhir. Terhadap ayahnya yang masih kafir, ia tidak mengambil sikap yang tegas seperti sikapnya terhadap kaumnya. Ia berjanji akan mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya. Dalam hal ini Allah melarang kaum muslimin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun ia akhirnya berlepas tangan pula terhadap ayahnya setelah nyata baginya keingkaran bapaknya itu. Benar, ada di antara orang yang beriman mendoakan ayah-ayah mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik. Mereka beralasan mencontoh perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai 114. "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba
قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Selanjutnya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak mampu menolongnya. Ia hanya bisa berdoa agar Allah memberi taufik berupa iman kepadanya. Marilah kita ambil hikmahnya selama kita masih hidup. Jadi kita bisa mendoakan kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Kita doakan agar mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar hati-hati yang sakit Allah sembuhkan dengan cara kita bertaubatan nasuha. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini menjadi ibrah bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat ini agar menjadi umat-umat yang terbaik, yaitu surat ketiga ayat 108 sampai maksud saya surat ketiga ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, sebagaimana Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.